Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena kita hari ini bisa duduk dalam keadaan baik, sehat, insya Allah senang hati kita. Kita harus syukuri semua karena itu adalah pemberian dari Allah. Dan ibu-ibu dari rumah pagi-pagi datang kemari juga selamat sampai di sini. Allah juga yang memberikan keselamatan. Ibu-ibu bisa izin dari suami atau meninggalkan kegiatan di rumah, itu juga peluang yang Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah kita bersyukur bersama di sini untuk mendengarkan tausiah juga Allah yang memberikan. Sehingga kita harus selalu senantiasa bersyukur kepada Allah karena dialah yang menentukan segalanya. Betul kan ibu-ibu? Pernah nggak ibu membayangkan kalau kita sakit, tinggal di rumah sakit, enak apa susah? Pasti kita menjawab secara kompak susah. Nah kalau kita lagi enak jalan begini, duduk begini, kadang-kadang ada saja yang menjadi pikiran membuat kita susah, membuat kita resah, gelisah. Sepertinya kita tidak berterima kasih kepada Allah, menyesali terus kehidupan kita, kok begini ya kita, kok begitu kita. Padahal dia sehat. Coba kalau dia pada waktu itu dia susah gelisah karena kok dia begini begitu, ingat coba kalau dia sakit, kalau dia terbaring, pasti dia lebih susah lagi. Nah oleh karena itu sebetulnya tidak ada kata-kata bagi orang Islam, apalagi orang beriman, kata-kata yang membuat kita susah, resah, gelisah, karena semuanya Allah yang menentukan. Dan oleh karena itu kita harus bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Nah ibu-ibu, itu mungkin tema yang kita akan sampaikan pada hari ini, ridho kepada Allah. Kenapa kita mesti ridho kepada Allah? Karena Allah pencipta kita. Betul kan ibu-ibu? Allah sebagai Al-Khaliq, pencipta. Allah sebagai Ar-Razik, pemberi rezeki. Allah sebagai Al-Malik, pemilik kita. Allah sebagai Malik, penguasa kita. Allah sebagai Ghoyatan, tempat tujuan kita. Allah sebagai Ma'bud, Ma'budan, tempat yang kita abdi, tempat yang kita sembah. Allah lah semuanya itu. Nah, kenapa kita mesti ridho kepada Allah? Karena sebetulnya ibu-ibu, tadi sudah diawali dalam mukadimah, kita nyampe di sini Allah yang menghendaki. Kita sakit juga kehendak Allah. Walaupun ada karena sebab akibat ulah manusia. Tapi tetap sebagai orang yang beriman, segala sesuatu yang terjadi Allah yang menjadikannya. Bahkan wama tasyauna ila ayasya Allah. Tidak ada satupun kehendak yang kita berkehendak berkeinginan kecuali itu adalah kehendak ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ibu-ibu dapat uang dari suami, atau ibu bekerja dapat uang, dapat rezeki. Kalau saya tanya, siapa yang ngasih rezeki? Siapa yang ngasih uang? Siapa ibu yang ngasih uang? Allah juga. Berarti Allah yang memberikan rezeki. Oleh karena itu, kalau kita menerima uang, ridho nggak kita? Kenapa kita harus ridho? Karena Allah yang ngasih uang sama kita. Nah, bicara ridho saja terhadap uang yang diterima, kadang-kadang di antara manusia tidak ridho. Ada
pedagang. Untungnya hari ini cuman 1 juta misalnya. Oh dia ngomel, marah-marah. Oh dia ikut cuma 1 juta untung kini ku aja. Padahal awal ala keraju kareh, wah si anu mah yang mombek rugi, oh si iku mah yang ndak batu keraju. Wah macam-macam bisa. Dia sampai rumah nggak ridho, kecewa dia dapat untung 1 juta. Nah ibu-ibu, sekarang kalau ditanya kepada orang tersebut, seneng nggak perasaannya waktu itu? Pasti susah. Apalagi kalau ditanya bahagia nggak? Tidak bahagia. Kenapa? Karena dia ngomel. Dia tidak terima dapat uang 1 juta. Karena biasanya dapat 5 juta. Biasanya dapat 10 juta. Padahal rezeki datang dari siapa ibu? Allah. Berarti dia tidak ridho kepada Allah. Tidak rela, tidak menerima apa yang telah Allah berikan kepada dia. Kalau orang yang tidak menerima dengan apa yang Allah berikan, hidupnya susah apa senang? Susah. Coba ibu, orang tadi dapat 1 juta. Walaupun kemarin-kemarin dapat 5 juta. Tentu kurang ya dari 5 juta. Harusnya apa ucapan yang dikeluarkan dari mulut dia tadi? Apa ucapannya? Alhamdulillah. Kalau orang sudah mengucapkan alhamdulillah, hati senang apa tidak? Pasti senang. Alhamdulillah. Sampai di rumah buka pintu enak. Disapa oleh istri, oleh anak juga enak. Dengan mengucapkan alhamdulillah, walaupun dapat cuma 1 juta. Padahal sebelumnya dapat 5 juta. Dia bawa ke rumah, uangnya berkah. Ketika makan bersama keluarga, enak makannya. Ketika dia menjelang tidur pun, tidurnya pun enak. Mimpinya pun mimpi indah. Bangunnya besok fresh. Bahkan bisa tengah malam bangun. Sholat subuh pun tepat waktu. Enak, besok kerja pun semangatnya tinggi. Coba tadi yang kecewa, yang marah-marah. Leka dape ju pitilah bisa 1 juta hari itu. Kan nggak mungkin udah kejadian. Udah dapat 1 juta, ngomel-ngomel, marah-marah dan seterusnya itu, apakah dia akan bertambah untungnya hari itu? Tambah nggak ibu? Kalau gitu mangannya berang-berang. Agunonyo kecuali untuk memberi awak susah. Nah itu tanda dia nggak ridho pada Allah. Kemudian awak ibu-ibu ya, kadang-kadang cuaca awak di Padang kok kadang paneh. Kadang hujan labe seharian. Aduh jo orang bu, ketika paneh kok berang-berangnya. Hari kok paneh ka paneh si hari mahonde, bapaluh bakeringe. Berangnya. Kemudian dia lagi hujan seharian. Unde hujan ke hujan sehari macet. Nggak bisa keluar rumah. Jemuran. Nggak karyang. Berangnya. Bapak ibu. Susah apa senang orang bantu itu. Kini kok yang magi hujan sia. Yang magi panes ya. Kita harus redo kepada Allah. Jadi baca redonya ketika ada panen, walaupun panen sambil labit 30 derajat, berpalu-palu apa ucapan kita ibu? Alhamdulillah juga. Tanda kita redo kepada Allah. Dia lagi hujan selabe-labenya seharian tan 2 hari panuh. Apa ucapan kita ibu? Alhamdulillah. Hati kita tenang. Iko dia lagi hujan berang, dia lagi paneh berang, ayang kanyu 7 leh. Ketujuh hari nyoleh, sadonya berangnya. Siapa yang mau susah ibu-ibu? Awak atau orang lain? Awak seorang. Dekan Allah tidak ridho pada Allah. Karena Allah yang menentukan. Ma'aradallahu bil kaun. Apa-apa yang Allah kendaki terhadap alam. Ma'aradallahu bil kaun. Kepada alam dikendaki. Ada hujan, ada panas. Ada macam-macam peristiwa-peristiwa alam. Bahkan terjadi gempa, terjadi tsunami, itu juga kehendak Allah. Tidak bisa kita untuk menghambat gempa, menghambat tsunami. Tidak bisa satupun orang. Semuanya Allah yang menentukan.
Ridho nggak kita dengan gempa? Ah, coba, ridho nggak? Ya ridho juga ibu, masa nggak ridho? Karena itu kehendak Allah. Cuman kita harus berjaga-jaga menghindari ketika gempa terjadi, kita keluar rumah. Ketika gempanya besar, kemungkinan tsunami, kita naik ke tempat ketinggian, ada usaha kita. Pemerintah juga punya usaha membuat shelter-shelter, membuat sosialisasi, membuat mitigasi dan sebagainya. Ada usahanya. Tapi karena kehendak Allah itu terjadi, maka kita harus redo. Bentuk redonya apa? Sabar. Allah mengatakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal ampus wal samarat wa wasiris sabirin. Allah berikan ujian, cobaan kepada kita berupa kematian, kelaparan, kemiskinan, kegagalan, macam-macam. Allah berikan kepada kita bentuk bala ujian. Dan berilah kabar gembira bagi orang yang bersabar. Dan ketika ada peristiwa itu terjadi, katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surat Al-Baqarah. Nah, ibu-ibu, jadi peristiwa itu juga harus redo kita, karena Allah menghendaki kepada alam terjadi kepada kita. Harus kita terima dengan sabar. Karena dalam kesabaran itu ada suatu kebaikan buat kita. Maka itu Allah mengatakan setelah ayat tadi, wabasyiris sabirin, beri kabar gembira pada orang sabar. Kan aneh juga ya, Allah mengatakan ada musibah, ada bencana, kok ujung ayatnya ada kabar baik bagi orang sabar. Berarti ada hikmah, ada ibroh, ada sesuatu yang bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa tersebut untuk kebaikan kita. Dan kita bisa nggak menghindar dari apa yang Allah putuskan? Bisa ibu? Nggak bisa. Aduh cerita ibu, orang awak aja di siko, takwi dekano gampo dan tsunami. Maka dia pindah dari Sumatera Barat, pai ke Jakarta. Dekano takwi gempa dan tsunami di Sumatera Barat. Takwi mati sebenarnya. Kini kok mati kok kehendak Allah atau bukan? Kehendak Allah. Dia bawa semua keluarganya pindah ke Jakarta. Karena takut gempa dan tsunami. Suatu saat dia pulang ke Padang untuk menjual rumahnya. Dekano nyokat pindah habis. Rumahnya pun kanyu jual. Nyo nak amuah tinggal di Padang le. Dekano takwi mati. Apa kejadian ibu-ibu? Ketika rumah sudah dijual, tentu bayaran transaksi, bayarannya ya, ketika dibayar di sebuah hotel. Ya, membayar uang yang menerima uang ketika rumah terjual, terjadi gempa dan meninggal di situ dia. Jadi baca ronyo awak menghindar dari kematian tidak bisa. Ada juga orang yang tinggal di Padang kok takut mati dekano gampo, pai ke Jogja, nyebolu keluarganya, tiba di Jogja. Ala pindah satu keluarganya, terjadi lo meletus Gunung Merapi, meninggalnya situnya. Iko fakta gue bu, indah cerita fiktif tuh. Ada lo orang di siko yang kerajo di Padang, takut dek tsunami, ndak namuh tinggal di Padang tuh. Tapi kerajo di Padang, pindahnya di Solo, bolak-baliknya ke Solo. Kiranya dekano takwi tsunami di Padang, pindah ke Solo, bolak-balik tiba di jalan ke Solo, kane longsor, mati lu situnya. Aduh ketika terjadi gempa besar di sini ibu, takwi tsunami, pai naik Honda sampai capeknya ke arah Lubuk Begaluang, Lubuk Begaluang. Tabrakan mati situnya. Jadi ibu, bukannya kita tanpa usaha, tapi Allah menentukan kematian. Allah khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Allah lah yang menghidupkan kamu, menciptakan kamu. Allah lah yang memberikan rezeki kepada kamu, uang, harta dan sebagainya. Allah pula yang mematikan kita. Allah yang mematikan kita. Dan Allah pula yang menghidupkan kita kembali nanti di akhirat. Jadi kita harus redha pada Allah, menjadi orang yang bertakwa,
Ridho kepada Allah, apapun yang Allah putuskan terima. Ma'aradullahu bil qaun, dengan kesabaran kita terima. Nggak bisa kita mengelakkan. Ridho kepada Allah terhadap alam yang panas, yang hujan dan sebagainya. Kita terima, alhamdulillah. Kalau menimpa musibah kepada kita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita sabar. Sehingga kehidupan kita menjadi bahagia. Kata Rasulullah, orang mukmin itu mengagumkan segala sesuatu diterimanya dengan kebaikan. Apabila dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur kepada Allah, maka baiklah dia dapatnya. Ketika dia mendapatkan ketidakbaikan, dia bersabar, maka baik pula dia dapatnya. Begitulah orang-orang yang beriman. Lenamu ibu-ibu bantu itu. Sadonyo awak kehidupan awak, alhamdulillah baik. Kata Rasul, begitulah ciri orang beriman yang mengagumkan, menerima apanya yang Allah berikan, ridho dengan apa yang telah Allah putuskan. Dia agia rasaki, sekian alhamdulillah, terima, senang hati kita. Berkah uang yang kita bawa pulang, berkah uang yang kita makan, berkah pula uang yang kita belanjakan. Ridho kepada Allah, karena tidak bisa. Siapa yang bisa menentukan rezeki kita sekian tahun ini, sekian bulan ini, sekian hari ini? Tidak ada satupun. Walaupun seorang pedagang, pengusaha, pasti yang dia tentukan keuntungan adalah rencana dan prediksi. Yang memastikan berapa tidak bisa. Bisa rugi, bisa untung besar, untung kecil, Allah yang memberikan. Nah jadi, ma'aradullahu bil qaun, yang mengena kepada alam itu, Allah berikan kepada kita, maka kita harus terima kenyataan. Kadang-kadang kita pergi ke kantor, menunggu mobil, angkot, lama, marah. Coba siapa yang kan diberangi? Sopir angkot kan diberangi, nyot lambe tibo. Gila awak. Nah, tapi ada orang yang ketika dia menunggu angkot, dia tenang, dia sabar, dia terima. Orang begini sampai di kantor, bisa bekerja dengan baik, hati dia tenang. Karena terima kenyataan dengan kesabaran, angkot lama tibo. Tapi ada yang tadi, berang-berang saja. Tibo angkot, kemudian nyonaya, anyo berang sopir itu, sopir bingung, kumang orang berang kawak aja. Tibo di kantornya ndak lo sanang bekerja, tidak bisa fresh bekerja. Ini pun sesuatu yang tidak bisa, karena mereka tidak ridho kepada Allah. Coba ridho pada Allah. Nah kemudian ibu, itu yang kepada alam kita sabar. Mengena kepada kita, harus ridho kepada Allah. Mungkin terjadi gempa, tsunami, oleh karena Allah yang menentukan tsunami, Allah yang menentukan gempa. Maka Rasulullah pun, dan juga dalam hadis qudsi, menyebutkan, mintalah kepada Allah, supaya kita dihindarkan dari bencana. Dan Allah akan angkat bencana dari tempat kita, tidak terjadi pada tempat kita, karena doa-doa kita kepada Allah. Jadi, untuk supaya kita ridho kepada Allah, bukan kita diam, tapi kita berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, Engkau yang menentukan, maka keluarkanlah kami dari bencana, keluarkanlah kami dari musibah dan sebagainya. Allah yang menentukan nanti. Nah kemudian ibu-ibu dan bapak, ada lagi yang kedua setelah ma'aradullahu bil qaun, maka ada ma'aradullahu bina. So, apa yang Allah tentukan yang mengena kepada kami sebagai manusia, dikenakan. Yaitu kehendak Allah, ada jodoh, ada rezeki, ada kematian, apalagi kesehatan, jabatan buat suami-suami dan buat kita. Kemudian ada punya anak, sekolah anak, prestasi dan tidaknya, kehidupan dan sebagainya. Itu Allah yang menentukan mengena pada kita. Tentu kita pun belum mencapai dengan usaha dan doa, tetapi Allah juga yang mengenakan kepada kita. Nah kalau begitu, bagaimana sikap kita? Harus ridho kepada Allah. Kita ridho itu menerima kenyataan itu terjadi. Menerima Allah telah menentukan pada kita. Karena Allah yang menentukan, Allah yang menghendaki kepada kita. Nah berikutnya yang penting adalah ma'aradullahu minna. Apa-apa yang Allah kehendaki dari kami, yaitu kita untuk menjadi orang mukmin. Pertama kita bersyahadat.
Kita disuruh bersolat, disuruh zakat, disuruh puasa di bulan Ramadan, disuruh haji, dan disuruh banyak perintah-perintah lainnya. Dan itulah yang Allah kehendaki dan kita harus redo juga. Hari ini kita berpuasa di bulan Ramadan. 30 hari lamanya. Pagi, siang, sore nggak makan. Kalau dipikir-pikir, yulapawa, latihawa. Tapi kalau kita redo bahwasanya ini adalah Allah yang menghendaki. Ini ada kewajiban bagi kita orang beriman untuk berpuasa di bulan Ramadan. Maka kalau kita redo, insya Allah kita senang, kita bahagia, dan kita menjalani puasa itu dengan tenang, tanpa ada kurang sedikit pun kalau kita redo. Nah, oleh karena itu dengan redo ini, alhamdulillah, hari pertama mungkin agak berat, karena nggak biasa puasa, hari kedua mulai terbiasa, sampai seminggu sudah biasa saja. Sampai akhir 30 hari, alhamdulillah, kita bisa melewatinya. Itu karena kita redo. Kehendak Allah, malam-malam taraweh. Waduh, parui kanyang. Malih awak kamu sholat. Itu berarti dia tidak redo kepada Allah atas apa yang Allah kehendaki. Di mana kita juga harus sholat malam. Sahurnya, beribadah, baca Qur'annya di bulan Ramadan. Itu adalah ma'aradullahu minna. Apa-apa yang Allah kehendaki dari kita untuk beribadah, untuk menjalankan perintahnya, menjalankan syariatnya. Dan harus dengan redo. Ibu-ibu di sini alhamdulillah pakai kerudung semuanya. Ini perintah Allah kepada kita, redo kita. Sehingga ketika ibu redo dengan berkerudung, tidak resah, tidak merasa kepanasan. Tapi coba kalau yang tidak redo pakai kerudung. Angin buka kerudung seketeknya kipik-kipik kok. Buka belakangnya kipik-kipik kok. Itu ibu, itu tanda tidak redo. Tidak ikhlas menerima perintah Allah. Tapi kalau dia ikhlas menerima perintah Allah dengan berkerudung, mau panen, mau apa suasana, dia tenang. Dia tampil di mana pede, percaya diri, yakin. Walaupun sekarang alhamdulillah ibu-ibu, yang berkerudung itu tidak hanya ibu-ibu majlis taklim, artis pun. Siapa tuh yang terakhir? Sandra Dewi ya, pakai kerudung kan? Nah, artis pun udah pakai kerudung, dia pede juga dia depan publik. Karena dia redo dengan perintah Allah, bahwa Allah akan memberikan suatu kebaikan. Nah, Bapak Ibu, jadi redo kepada Allah ini, kepada diri kita, kepada alam, dan terhadap kita, tentu kita jalani dengan keikhlasan menerima apa yang Allah kehendaki. Sehingga dengan penerimaan itulah, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Menerima apa yang Allah tentukan kepada kita. Karena kita makhluk, tidak punya apa-apa kecuali Allah yang menentukan, sehingga kita upayakan apa yang Allah berikan kita terima. Dan untuk itu juga jangan lupa, sebagai manusia yang diberikan akal dan juga hawa nafsu, kita berupaya dan berdoa, berikhtiar dan berdoa sebagai bentuk untuk supaya kita mendapatkan yang terbaik buat kita dunia dan akhirat. Demikian saja ibu-ibu berkaitan dengan pengajian kita ridho kepada Allah. Semoga ini juga buat saya sendiri dan buat kita semua yang hadir, agar senantiasa kita kembalikan semuanya kepada Allah dalam bentuk tawakal, dan kita akan mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Sekian. Dan pemirsa Padang TV dimanapun Anda berada, ridho kepada Allah. Ternyata semakin indah Ramadan kita ketika kita ridho kepada Allah. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi, bahwa ketika kita ridho kepada Allah, kita tunjukkan dengan rasa sabar kita, sikap sabar kita, dan berpikir sebelum marah, berpikir sebelum ngomel-ngomel ya. Kemudian ini salah satu bukti kita juga bahwa kita percaya apa yang ditetapkan Tuhan kepada kita bersama. Pemirsa, apa yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat barusan dalam indahnya Ramadan bersama Majelis Taklim pada kesempatan kali ini, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Saya Iftithar Rahmi beserta segenap kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenangan. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kecup tanganmu, moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wassalim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wassalim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku dekap dirimu, tiada